Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Kiki Rizky. Oke, bagaimana kabar kalian kawan-kawan? Semoga kalian senantiasa sehat selalu. Oke, di video saya kali ini saya akan berbagi tips dan trik bagaimana cara untuk turun mesin ya, atau tutorial bagaimana cara untuk turun mesin. Nah, ini adalah motor Honda Beat dan ini adalah motor konsumen saya dan subscriber saya sekaligus ya. Beliau tertarik setelah menonton video saya yang akibat efek kehabisan oli mesin ya. Dan ternyata benar motornya ini mogok dan saya cekin olinya nggak ada atau olinya habis. Jadi macet ya. Ini nggak bisa di starter. Jadi harus dilakukan turun mesin atau overhaul. Nah, pertama-tama yang kita lepas adalah songket-songketnya aja dulu ya. Songket-songket sama kabel sensor semuanya. Ini adalah kabel sensor TP, CKP, dan lain-lainnya ya. Serta kabel groundnya juga ya, kita akan lepas semuanya. Setelah kita lepas kabel groundnya dan kabel sensornya semuanya, lanjut kita akan lepas kabel rem dan kabel gasnya juga ya. Kabel rem dan kabel gas. Habis kabel rem dan kabel gas, terakhir adalah pangkon mesinnya atau baut pengikat mesin dengan rangka. Nah, ini harus kita lepas dulu ya untuk kabel remnya atau selang remnya. Oh, kok selang rem? Kabel rem. Nah, kita lepas saja dulu ya semuanya, kabel remnya, kabel rem belakangnya. Dengan cara kita tekan terus kita buka ya baut 14-nya seperti ini ya, Masku. Gampang banget kok caranya ya. Kita lepas semuanya sampai lepas ya, bautnya juga sampai lepas. Kalau udah kelepas tinggal kita lepas baut penahan atau baut pengikat rangka dengan mesinnya dan udah kelepas semuanya ya. Lanjut kita akan melepas kabel-kabel sensornya ini dan dinamo starternya ya, karena ini belum ESP ya, masih double starter dan masih menggunakan dinamo starter. Kita lepas saja dulu semuanya, songket-songketnya dan sensor-sensornya ya. Kita lepas saja dulu semuanya. Ini adalah sensor oli. Dan ini adalah kabel sensor CKP dan throttle body ya, serta injeksinya. Tapi pertama-tama yang kita lepas adalah knalpot aja dulu ya, biar gampang melepas silinder headnya dan sensor-sensornya ya. Kita lepas aja dulu baut 14 penahannya dan baut 10 pengikat knalpot ya atau leher depannya. Kita lepas aja dulu semuanya. Kalau udah kepisah dari rangkanya nih gampang banget kok Masku untuk ngelepas sensor-sensornya atau kabel-kabelnya semuanya. Kelihatan terang dan nggak akan ada kendala sih untuk cara ngelepasnya ya. Lanjut kita akan lepas klipnya atau kabel disnya, pengikat itu ya, dengan cara menggunakan tang jemput. Tinggal kita tekan, udah kelepas dia. Kita lihat dulu ya arahnya kemana ya kabel disnya biar nggak kejepit dianya. Nah ini, gampang banget kan Masku cara ngelepasnya. Terus kita lepas juga sensor O2 nya. Ini adalah sensor oksigen ya. Sensor oksigen ini fungsinya untuk ngatur irit borosnya pasokan bahan bakarnya atau irit borosnya dari motor kalian ya. Patokannya dari sensor O2 nya. Nah, next kita akan ngelepas dinamo starternya ya dengan menggunakan kunci T8. Kita lepas saja dulu semuanya. Ada dua baut pengikat ya untuk dinamo starternya ini. Ukurannya 8. Kalian bisa menggunakan kunci T8 ya untuk ngelepasnya ya. Yang satu adalah kabel ground, yang satunya adalah kabel positifnya yang nempel di kabel bodinya ya. Kita lepas saja dulu semuanya. Ada dua baut pengikat ya, ukurannya 8 dengan menggunakan kunci T8.
Udah kelepas, tinggal kita ambil palu karet untuk ngeluarinnya. Memang agak sedikit susah sih kawan-kawan, tinggal kita tekan aja atau tinggal kita pukul ke kanan ke kiri ya. Sorry, ini nggak akan ngerusak kok Masku, soalnya ini kan kita gunakan palu karet ya, jadi aman-aman aja, nggak akan ada rusaknya di komponen ya, soalnya kita menggunakan palu karet. Next kita akan ngebuka covernya dulu ya, dengan menggunakan kunci obeng plus ya. Ada 4 baut pengikat ya untuk covernya. Dengan menggunakan obeng plus, kita lepas saja dulu cover-covernya semuanya ini. Yang di sebelah sini ada 2, terus di sampingnya ada 2 juga. Terus di bawah juga ada baut 8 ya, pengikat covernya juga. Ada 3 baut pengikat cover. Kita bisa menggunakan kunci T8. Next kita akan melepas throttle atau TB nya dengan menggunakan kunci T10 ya, karena baut pengikatnya ada 2 dan ukurannya 10, jadi kita gunakan kunci T10 ya untuk melepas throttle bodinya atau TB nya. Kita amankan dulu ya. Baru kita buka covernya ya, dengan cara ditarik ke atas kayak gini. Terus di situ ada baut pengikat juga ya, ukuran 10, tahanan cover bawahnya ya. Kita amankan juga baut 10-nya. Tinggal kita tarik ke bawah kayak gini. Nah, udah beres, covernya udah lepas semuanya. Lanjut kita akan ngebuka silinder headnya ya, dengan cara membuka cover penutup klepnya atau tutup klepnya dengan menggunakan kunci L6 ya. Ada 2 baut pengikat, kalian bisa menggunakan kunci L6. Udah beres, tinggal kita buka aja. Dan kita buka juga sealnya. Agak susah sedikit, memang agak harus menyongkel sedikit ya sealnya. Hasilnya ini ntar kita ganti aja, soalnya bocor. Next kita akan membuka timingnya ya, lalu kita buka juga stud kampratnya dengan menggunakan kunci T10 atau sub 10 ya. Untuk baut pengikat kampratnya ada 2 dan bautnya itu ukurannya 8 ya. Kalian bisa menggunakan kunci T8 buka atau pintunya ya. Dan jangan lupa buka juga baut plusnya ya di stud kampratnya, biar pada saat pemasangan kalian nggak usah repot-repot ngebukanya lagi. Cukup dikendorin aja selesai nempel. Kita buka dulu stud kampratnya dan pakainya juga kita amankan ya, soalnya kita butuh untuk pemasangannya saat nanti ya. Kita congkel dikit untuk kampratnya, terus kita lepas gigi dinginnya. Gampang banget kan Masku untuk cara fungsinya. Next kita akan ngebuka silinder headnya, ada 4 baut pengikat ukurannya 12 dan masing-masing baut memiliki ring ya. Jadi kalau saat pemasangan kalian bisa itu ya, kumpulkan sendiri-sendiri, jangan sampai kumpul jadi satu ntar kalian bingung. Lanjut ada 2 baut pengikat untuk silinder head dan silinder bloknya, atau biasanya anak bengkel bilang itu suruh apa? Sunduan, baut sunduan. Kita gunakan T10 aja ya untuk ngebukanya, karena bautnya ukuran 10 dan kita gunakan T10.
Kalau gunain kunci pasring nggak bisa ya, mepet soalnya. Jadi kita gunakan kunci T10. Dan terakhir kita akan membuka silinder. Kita akan cek dan lihat bagaimana efek dari kehabisan oli tadi atau macetnya tadi. Bisa dilihat nih Masku, pistonnya sampai gosong kayak gini ya. Pistonnya sampai gosong. Kita ambil tensionernya sama pakinya. Puter top lo, mendokur. Kita cek dulu ya, terus bagaimana kondisi pistonnya. Macet. Kalau piston warnanya hitam gini, otomatis klep kalian bocor ya. Nanti ada kebocoran di klepnya. Jadi pembakarannya nggak bisa maksimal. Akhirnya itu tadi efek dari kehabisan oli di sini. Akhirnya berontak kalau begitu. Sulit nih Masku, soalnya macet. Kita gunakan palu karet aja ya untuk membukanya, untuk mendorong. Macet nih Masku. Nah, bisa dilihat tuh pistonnya atau sehernya, karet parah nih. Ngeri. Ban pistonnya juga macet. Aduh. Pos-posnya Ini stangnya juga kena kayaknya nih. bloknya TPL gini ya? Kita cek aja dulu kalau udah kebongkar semuanya ya. Lanjut kita akan ngelepas Pusing mentahan kayak gini ya. Dan pertama-tama kita lepas saja dulu kipasnya. Ada 3 baut pengikat ya untuk kipasnya ini, ukurannya 10. Jadi kalian bisa menggunakan T10 ya, untuk ngebongkarnya. Shop 14 mau. Dan lanjut kita akan membuka magnetnya dengan menggunakan kunci shock 14. Untuk seperti ini saya anjurkan pakai impact aja ya, biar cepat dan mudah. Kalau pakai kunci T itu agak susah ya. Jadi kita gunakan impact aja biar cepat. Tracker ireng. Next kita akan melepas speednya dengan menggunakan tracker ya, atau special tool. Trackernya ini sama kayak punyanya Grand ya, LED-nya Grand. Dia bisa dicek. Ini dia trackernya udah kita lepas. Next kita akan melepas spoolnya ya Masku. Ada 2 baut pengikat ukuran 8 untuk spoolnya. Jadi kalian bisa menggunakan kunci T8 ya Masku. Kita bongkar aja dulu semuanya dengan menggunakan kunci T8. Kita lepas semuanya dulu. Terus kita amankan ya. Terus di atas ada 1 baut pengikat dan 2 baut pengikat fusher ya. Ukurannya sama Masku, 8 semuanya. Kalian bisa menggunakan kunci T8 untuk membukanya. Kita kendorkan dulu sama-sama. Nah kalau udah kendor tinggal kita lepas. Hati-hati ya melepas fusher ya. Soalnya itu kan dari plastik. Takutnya menggol jadi pecah ya. Jadi perlu kehati-hatian untuk melepas pulsernya ya, biar nggak sampai pulsernya rusak. Kita lepas saja dulu semuanya pulsernya. Dan untuk step terakhir kita lepas kancingan itu ya, kancingan jagang tengah, sama ada sekitar 8 baut pengikat ya kalau nggak salah, ukuran 10 dengan menggunakan kunci T10. Kalian bisa ngebukanya. Nah ini saya cek, ternyata bener stangnya kena ya. Ini udah kebongkar ya Masku ya, udah kebongkar semuanya. Dan bener kita kocak kayak gini memang
berbunyi. Oke, di next video atau di part keduanya kita akan lakukan pemasangan ya, atau kita akan membuatkan tutorial pemasangan dari 0 sampai jadi ya. Oke, sekian dulu video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.